Hai anak-anak, kita bersama kembali di pembelajaran berikutnya terkait dengan logika matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan penggunaan pernyataan majemuk dalam tabel kebenaran dan pernyataan berkuantor. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan negasi, konjungsi, disjungsi, implikasi serta diimplikasi dan tabel kebenaran masing-masing. Tabel kebenaran negasi diingat kembali, kebenaran konjungsi, tabel kebenaran disjungsi, tabel kebenaran implikasi, dan tabel kebenaran implikasi. Karena ini nanti kalian akan gunakan untuk pernyataan-pernyataan majemuk di tabel kebenarannya. Yang pertama, bagaimana cara penggunaan pernyataan majemuk dalam tabel kebenaran? Di sini kita akan membuat tabel kebenaran dari pernyataan majemuk ini. Tentukanlah nilai kebenaran dari jika P maka Q dan negasi Q jika negasi P. Nah, di sini untuk membuat tabel kebenaran, kalian perhatikan pernyataan-pernyataan apa saja yang ada. Nanti kalian akan buat tabel kebenarannya. Sekarang langkah-langkah membuat tabel kebenaran dari pernyataan majemuk tersebut. Yang pertama, kalian harus membuat tabel. Yang kedua, di sini karena ada dua pernyataan P dan Q, ada dua pernyataan P dan Q, maka pernyataan P dan Q ini bisa dibuat dalam tabel seperti ini. Ini sudah berlaku secara umum. Pernyataan pertama itu benar-benar salah-salah, pernyataan kedua benar-salah, benar-salah. Ini berlaku umum untuk dua pernyataan P dan Q. Nah, setelah kalian buat tabelnya, berikut adalah kita akan buat tabel kebenaran secara keseluruhan. Ini soalnya, perhatikan. Nah, sekarang untuk membuat tabel kebenarannya, lihat pernyataan-pernyataan apa saja yang ada. Nah, sekarang kita cek. Ini ada pernyataan P, ada pernyataan Q, ada pernyataan jika P maka Q, ada pernyataan negasi Q, dan ada pernyataan negasi P. Jadi yang pertama kalian buatlah yang ini. Ini kalian buat pertama, pernyataan di tabel yang pertama tadi, itu pernyataan P nilainya benar, benar, salah, salah. Pernyataan Q benar, salah, benar, salah. Berikutnya di sini ada jika P maka Q. Nah, sekarang ingat kembali nilai kebenaran pada implikasi. Jika benar, benar, maka benar. Jika benar, salah, maka salah. Jika salah, benar, maka benar. Jika salah, salah, maka benar. Ingat kembali ini tabel kebenaran di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang negasi Q berarti kebalikan dari Q. Benar negasinya salah, salah negasinya benar, benar negasinya salah, salah juga negasinya benar. Nah, sekarang kita akan cari nilai konjungsinya atau nilai dan-nya, karena sudah diketahui jika P maka Q dan negasi Q. Benar dan salah akan bernilai salah, salah dan benar akan bernilai salah, benar dan salah bernilai salah, dan benar dan benar akan bernilai benar. Perhatikan kembali tabel kebenaran konjungsinya di pertemuan sebelumnya, dan tadi juga sudah kita review sebentar. Nah, sekarang baru jika ini maka negasi P. Sekarang kita gabungkan ini. Jika salah maka salah akan bernilai benar. Jika salah maka salah juga akan bernilai benar. Jika salah maka benar akan bernilai benar juga, dan jika benar maka benar akan bernilai benar juga. Jadi nilai kebenaran untuk pernyataan majemuk, tabel kebenaran untuk nilai pernyataan majemuk ini adalah benar, 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 benar. Silahkan dipahami. Contoh yang kedua, misalkan tentukanlah nilai kebenaran dari ini pernyataan majemuk ini. Jadi kalian perhatikan dulu kira-kira pernyataan apa saja yang ada. Cara prosesnya sama juga. Buat tabel kebenaran, karena ada dua pernyataan, maka tabel kebenaran yang pertama kalian buatlah seperti ini. Benar, benar, salah, salah untuk pernyataan P, benar, salah untuk pernyataan Q. Selanjutnya kalian buat tabel kebenaran. Ingat, pastikan dicek ini apa pernyataan apa saja yang harus kalian buat di tabel kebenarannya. Nah, sekarang di sini ada pernyataan P, ada pernyataan Q, terus ada pernyataan P atau Q, dan ada pernyataan negasi P atau Q.
Nah, sekarang diperhatikan kembali biar nanti kalian bisa membuat tabel kebenaran dengan tepat. Nah, sekarang disjungsinya P atau Q. Perhatikan kembali tabel kebenaran yang sebelumnya terkait dengan pernyataan majemuk yang pertemuan pertama. Benar atau benar akan bernilai benar, atau gini, tabel konjungsi itu bernilai benar apabila salah satu pernyataannya bernilai benar. Sekarang ini benar, 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 salah. Nah, sekarang kalian negasikan P atau Q-nya. Negasi itu kan kebalikan. Negasi dari benar pasti salah, negasi benar salah, negasi salah pasti benar. Nah, sekarang negasi P atau Q dan Q. Ingat, konjungsi suatu pernyataan itu bernilai benar apabila keduanya bernilai benar, dua pernyataan bernilai benar, dan bernilai salah apabila salah satunya bernilai salah. Nah, sekarang salah dan salah, salah dan benar, salah dan salah, salah dan benar, benar dan salah. Ini dan ya. Maka pernyataan berikut ini bernilai salah, salah, dan salah. Silakan dipahami kembali apa-apa saja yang harus kalian buat di tabel kebenaran. Intinya adalah kalian harus bisa ingat tabel kebenaran pada konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Itu intinya. Jadi, jika itu sudah paham, ini masih gampang. Contoh yang ketiga, diketahui pernyataan majemuk seperti ini, buatlah tabel kebenarannya. Prosesnya sama seperti yang tadi, kalian buat tabel. Karena ini ada dua pernyataan, berarti ada 4 pernyataan di tabelnya, benar, benar, salah, salah, benar, salah, benar, salah, P dan Q-nya. Kita buat seperti ini. Di sini ada P sudah pasti, Q sudah pasti. Ini ada negasi P, ada negasi Q juga. Berikutnya ada negasi P atau Q, dan berikutnya lagi ada negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. Sekarang kita cari satu persatu. Pernyataan yang pertama yang harus kalian buat adalah ini. Tabelnya adalah ini yang harus kalian pertama buat. P dan Q-nya, karena ini standarnya atau secara umum kalian buat seperti ini pertama. Berikutnya baru buat negasi P-nya. Tinggal cari negasi dari benar salah, dari benar salah, salah benar, dan salah. Berikutnya negasi Q. Q-nya kan ini benar salah, benar salah. Negasinya salah, benar, salah, benar. Nah, sekarang di sini kalian cari adalah negasi P atau Q. Ingat kembali disjungsinya. Kalau disjungsi itu bernilai benar jika kedua pernyataannya bagaimana. Berarti fokus ke negasi P dan atau Q ini. Negasi P dan Q. Salah atau benar itu bernilai benar. Salah bernilai salah, benar bernilai benar, dan benar salah bernilai benar. Nah, berikutnya sekarang adalah jika negasi Q maka negasi P. Berarti negasi Q dan negasi Q dan negasi P. Jika salah maka salah itu akan bernilai benar. Jika benar maka salah akan bernilai salah. Jika salah maka benar akan bernilai benar, dan jika benar maka benar akan bernilai benar juga. Nah, sekarang terakhir adalah kita gabungkan semuanya. Negasi P atau Q jika dan hanya jika negasi Q maka negasi P. Berarti ini biimplikasi. Perhatikan kembali tabel biimplikasi, dia akan bernilai benar atau salah pada pernyataan-pernyataannya atau pada tabel kebenaran jika kedua pernyataannya itu bagaimana. Ingat kembali di implikasinya ini benar dan benar maka benar, salah dan salah maka benar, benar dan benar maka benar, dan benar dan benar jika dan jika maka benar. Jadi ingat kembali tabel biimplikasi itu dia akan bernilai benar jika kedua pernyataannya itu bernilai benar atau bernilai salah. Ingat biimplikasi itu jika dan hanya jika. Itu bagaimana cara menentukan
nilai kebenaran pada perhatian majemuk dengan menggunakan tabel kebenaran. Silakan dipahami kembali, nanti akan Pak berikan soal terkait dengan ini. Berikutnya adalah terkait dengan pernyataan yang berkuantor. Di sini pernyataan berkuantor akan dibagi menjadi dua, yaitu kuantor universal dan kuantor eksistensial. Yang pertama, kuantor universal. Kuantor universal ini biasanya adalah kuantor yang digunakan atau menggunakan kata semua, setiap, untuk semua, untuk setiap. Dan biasanya yang sering digunakan adalah semua dan setiap. Itu yang biasanya digunakan. Nah, contoh, kuantor universal dinamakan dengan ini untuk kebalik. Ini dibacalah semua, setiap, untuk semua, atau untuk setiap. Sekarang misalkan, salah satu contohnya, semua kuadrat bilangan real merupakan bilangan real positif atau 0. Semua. Untuk setiap siku-siku ABC, sisi A, B, dan sisi miring C, maka berlaku ini, untuk setiap. Jadi tinggal itu aja, kuantor universal itu disimbolkan dengan A, kebalik, dan biasanya diawali dengan kata semua atau setiap. Itu biasanya. Berikutnya, kuantor eksistensial. Kuantor eksistensial itu adalah pernyataan matematika yang dilengkapi dengan kata-kata terdapat, ada, sekurang kurangnya satu, beberapa. Atau biasanya yang sering digunakan adalah ada atau beberapa. Itu yang biasanya digunakan untuk kuantor eksistensial. Biasanya kuantor eksistensial disimbolkan dengan ini, E balik, E ke samping. Itu adalah contoh-contohnya. Terdapat beberapa pasangan bilangan bulat M sehingga sekian. Ada mahasiswa UNED siap memiliki usaha sendiri. Jadi itu yang membedakan antara kuantor eksistensial dan kuantor universal, itu penggunaan awalan katanya. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan negasi pernyataan perkuantor. Negasi itu kan kebalikan atau lawannya seperti pada pertemuan sebelumnya. Sekarang bagaimana cara menentukan negasi pernyataan kuantor universal atau kuantor eksistensial ini menggunakan teorema de Morgan. Misalkan Px adalah sebuah fungsi proposisional atau pernyataan pada A, maka negasi ini adalah untuk setiap atau kuantor universalnya. Negasi kuantor universal Px ini akan ekivalen dengan atau sama dengan terdapat, bukan Px atau tidak Px. Jadi di sini adalah kuantor universal jika dinegasikan akan menjadi kuantor eksistensial dengan pernyataannya juga dinegasikan. Berikutnya lagi, jika kuantor eksistensial dinegasikan, maka dia akan menjadi kuantor universal dengan pernyataannya itu juga dinegasikan. Kalau kalian lihat rumus-rumusnya ini pasti akan kebingungan. Sekarang kita cek beberapa contohnya. Tentukanlah lingkaran dari pertanyaan berikut. Semua penyanyi K-pop pandai menari. Berarti ini kira-kira menggunakan kuantor apa? Ya, kuantor universal karena menggunakan kata semua. Jadi, jika dinegasikan, kira-kira pernyataannya menjadi apa? Ingat, kuantor universal itu jika dinegasikan menjadi kuantor eksistensial dan pernyataannya akan dinegasikan juga. Sehingga ini akan menjadi, silakan ditebak-tebak dulu. Lingkarannya, beberapa penyanyi K-pop tidak pandai menari. Ini kan beberapa, ini kan kuantor eksistensial. Atau bisa juga ada penyanyi K-pop tidak pandai menari. Contoh yang berikutnya, semua bilangan prima adalah bilangan asli. Berarti ini kan kuantor universal. Sekarang negasinya apa? Silakan ditebak. Beberapa bilangan prima bukan bilangan asli, atau ada bilangan prima bukan bilangan asli. Tinggal menggunakan itu aja, universal jadi eksistensial. Sekarang berikutnya, semua gajah memiliki belalai. Sekarang negasinya,
beberapa gajah tidak memiliki belalai. Semua ini universal dinegasikan menjadi eksistensial dan pernyataannya dinegasikan juga dari memiliki belalai menjadi tidak memiliki belalai. Atau di sini juga bisa dibuat ada gajah tidak memiliki belalai. Selanjutnya lagi, beberapa penyanyi pop bisa ya bernyanyi dangdut. Beberapa ini adalah kuantor eksistensial, maka negasinya akan menjadi kuantor universal. Beberapa ini akan menjadi semua. Penyanyi pop tidak bisa bernyanyi dangdut. Silahkan dipahami kembali. Yang terakhir, beberapa grafik fungsi kuadrat memotong suku X. Beberapa kuantor eksistensial. Terus negasinya adalah pasti universal dia, kuantor universal. Berarti beberapa akan menjadi semua grafik fungsi kuadrat tidak memotong suku X. Udah. Silahkan dipahami terkait dengan membuat tabel kebenaran dari pernyataan majemuk, terus kuantor universal, kuantor eksistensial. Silahkan dipelajari dan dipahami. Jika nanti ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Bisa diskusi di WA group atau langsung diskusi di classroom-nya. Selamat belajar, selalu jaga kesehatan, dan perhatikan protokol kesehatan. Terima kasih.